Pada materi yang sekarang akan dikerjakan, kami akan membuat suatu drive yang dimana untuk melakukan penyimpanan. Baik, langsung saja. Yang pertama kita masuk pada Promox, kemudian pada tampilan Promox, klik Create City. Setelah muncul Create LX Container, pada General kita akan mengisi hostname. Hostname yang telah kami buat itu home data TIP2102 K2. Kemudian untuk passwordnya kami membuat admin, dan confirm passwordnya itu juga kami membuat admin. Next ke template. Untuk di bagian template pilih Debian 11, kemudian di disk, next, di CPU juga next. Nah, untuk di memori ganti jadi 1024. Next, kemudian untuk di network isi IP4 CDR-nya itu menjadi 192.168.11.198. Gateway-nya menjadi 192.168.11.1. Jangan lupa slash untuk di IP-nya. Next, kemudian DNS domainnya 192.168.11.1, untuk DNS servernya 8.8.8. Next, kemudian tunggu sampai OK. Lanjut, kita jalankan home data tersebut dengan menjalankannya menggunakan perintah start. Dengan otomatis tampilan layar muncul tampilan login. Kemudian untuk login kita ketikkan root dan passwordnya itu admin. Kemudian masukkan perintah memanggil IP dengan mengetik IP AD. Lanjut, kami akan memanggil IP server dengan perintah ping 192.168.11.198. Lanjut, untuk mengeping Google dengan perintah ping google.com. Jika semua perintah berhasil, kita beralih ke putih. Masukkan IP yang telah terdapat pada komputer, kemudian open. Jika tampilan putih seperti kami, maka lakukan pemanggilan pada CMD. CMD dengan perintah ping 192.168.11.198. Jika berhasil, kita masuk kembali ke putih, masukkan kembali, kemudian open. Setelah berhasil melakukan pemanggilan melalui CMD, maka masuk lagi
ke putih. Dengan menggunakan IP tersebut, kemudian open, muncul tampilan putih seperti login, itu masuk root, passwordnya sama dengan admin. Jika terjadi kendala seperti ini, maka pada bagian ini kita melakukan perintah di home data dengan melakukan perintah ketik dengan mengetikkan nano sshd_config. Kemudian pada bagian permit root login itu kita hilangkan pagarnya dan prohibit passwordnya diganti menjadi yes. Oke, disimpan. Kemudian kita lakukan pemanggilan untuk ping 192.168.11.198. Masuk lagi di bagian putih, kita masukkan IP kembali, kemudian open. Selanjutnya, untuk melakukan restart putih, maka kita akan mengetik sebuah perintah dengan mengetik systemctl restart ssh. Lanjut, perintah exit. Setelah itu, kita akan masuk kembali pada tampilan login, dan di sini kita buat kembali login itu root, kemudian passwordnya admin, lakukan pengecekan IP dan kembali ke putih. Untuk perintah ping 192.168.11.198. Kemudian kembali ke putih, masukkan IP, lalu open. Loginnya tetap root dan passwordnya admin. Di putih kami akan melakukan beberapa penginstalan. Yang pertama, repository dengan mengetik perintah nano etc apt source.list. Masuk pada bagian ini, kami mengisi alamat repository Debian 11 menggunakan International Repository. Kemudian, setelah sudah melakukan pengisian alamat repository Debian 11, kita akan masuk penginstalan tahap pertama, yaitu install engines web dengan melakukan perintah apt-get apt-update. Kemudian apt install engines y.
Kemudian untuk langkah memulai, ketikkan perintah systemctl start nginx. Lalu untuk mengaktifkannya, ketikkan perintah systemctl enable nginx. Langkah kedua, kita akan menginstal dan melakukan konfigurasi PHP. Jika selesai penginstalan untuk PHP, lanjut ke bagian PHP dengan melakukan perintah cd /etc/php/7.4. Kemudian untuk tampilan server akan ada perubahan, maka kita kembali melakukan perintah, ketikkan nano fpm/php.ini. Untuk mencari yang akan kita ubah, klik Ctrl W, kemudian ketik yang ingin kita ubah, contohnya date time zone, kemudian enter. Untuk bagian ini, hilangkan pada bagian titik 2 koma, kemudian isi di date.timezone sama dengan Asia Jakarta. Lanjut disimpan, kita akan melakukan perubahan di bagian fix fat info dengan mengetikkan perintah nano cli/php.ini sama dengan date time zone tadi. Ketika mencari, klik Ctrl W dan ketik fix_pet info. Setelah muncul, hilangkan titik 2 koma, kemudian hilangkan pada bagian titik 2 koma di fix fat info. Kemudian untuk provide dan seterusnya itu kita hapus karena akan kita ganti sama dengan 0. Kemudian disimpan. Lanjut untuk perubahan NV dengan mengetik perintah nano fpm vol.d/www.conf sama Ctrl W juga. Kemudian kita ketikkan nv, kemudian pada bagian nv kita ketikkan nv hostname. Untuk mengaktifkan nv tersebut, maka titik 2 koma dihilangkan semuanya. Kemudian disimpan. Kemudian untuk menjalankannya, kita ketikkan perintah systemctl restart php. Dan untuk mengaktifkannya, kita mengetikkan perintah systemctl enable php 7.4 fpm. Langkah selanjutnya, kita akan menginstal konfigurasi MySQL dengan mengetikkan perintah apt install mariadb server. Kemudian jika tampilannya memilih untuk yes or no, kita akan memilih yes. Jika ingin kita aktifkan konfigurasi MySQL tersebut, langkah yang harus kita
lakukan ialah masukkan perintah dengan mengetikkan sistem ctl start MySQL, dan untuk menjalankannya kita mengetikkan sistem ctl enable MySQL. Langkah selanjutnya, maka kita melakukan instalasi menggunakan perintah MySQL _secure _installation. Lanjut, enter, dan yes. Kemudian masukkan perintah MySQL root p. Kemudian yes, yes, yes. Ketika tampilan tersebut meminta password, maka isikan password tersebut admin.
Di sini kami ke langkah selanjutnya, yaitu show database. Setelah muncul database yang kami buat, kemudian ketikkan perintah exit. Baik, langkah selanjutnya mendownload Nextcloud dengan perintah apt install get unzip zip y. Kemudian masuk ke aplikasi FileZilla. Di sini jika kita tidak ada aplikasi tersebut, maka download terlebih dulu untuk lanjut. Kemudian masukkan IP, username, password, dan port yang kita gunakan. Itu bisa 22 atau 21. Di sini kami menggunakan port 22, kemudian enter. Kemudian pada bagian remote ketik /var/www. Setelah muncul folder seperti itu, maka software yang ada pada dokumen kita masukkan ke dalam aplikasi FileZilla untuk mempercepat proses instalasi. Setelah selesai mendownload, maka kita masuk ke tampilan putih. Ketikkan perintah cd etc nginx stays available. Lanjut, untuk perubahan kita mengketik perintah nano nextcloud. Perintah ini berguna untuk mengkonfigurasi Nextcloud. Kemudian di tampilan nano Nextcloud ada beberapa yang dimasukkan. Jika sudah memasukkan perintah, Ctrl O untuk menyimpan. Kemudian pada bagian pengaktifan, ketikkan perintah lns etc nginx stays available nextcloud etc nginx stays enable. Langkah terakhir, kita masuk ke halaman Google, ketikkan IP yang telah kita buat sebelumnya, contohnya 192.168.11.198. Jika tampilannya seperti ini, maka kita masuk ke putih kembali, ketikkan perintah untuk merestart nginx-nya dengan menggunakan perintah systemctl restart nginx. Sekali lagi, systemctl restart php 7.4 fvm. Kemudian kita coba kembali di Google dengan mengetikkan IP tersebut. Setelah muncul halaman seperti ini, maka username, password, dan lain-lain harus diisi. Baik, di sini username kami membuatnya dengan admin. Untuk passwordnya juga kami buat admin. Selanjutnya untuk database user, database password, database name itu kita isi dengan
dengan apa yang sudah kita buat di database Nextcloud tadi. Untuk database usernya, kami tadi membuat database Nextcloud user, maka dimasukkan ke database user. Untuk database name-nya itu kami membuat nextcloud_db. Kemudian untuk database passwordnya kami membuat nextcloud user 421 @ Setelah semua sudah diisi, lakukan penginstalan. Untuk password, agar tidak sama dengan username, maka kami tambahkan menjadi admin88. Jika sudah seperti ini, maka aplikasi yang kita buat atau drive yang kita buat sudah bisa kita gunakan.